Ada penyakit-penyakit tertentu yang kalau tidak diketahui, semakin dia berkembang, memberat, ternyata makin memperberat prognosis terhadap kesuburannya. Secara umum kita harus hati-hati karena PCOS ini penyebabnya belum diketahui secara jelas. Halo sahabat Premier, kembali lagi bersama saya Nareswarila di podcast Premier dan senang sekali rasanya saya bisa ketemu Anda lagi, khususnya untuk Anda yang sekarang lagi worry-worry masalah kesehatan. Tapi kali ini nggak usah worry, khusus untuk para wanita-wanita nih khususnya, karena saya hari ini sudah ditemani dengan Dr. Wiwit SPOG, spesialis obstetri dan juga ginekologi. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Naraswari. Iya, Baik, baik ya, sehat. harus sehat ya Iya. dok ya. Sehat dan semangat ya. Nah, karena sahabat Premier ini kan pertanyaannya banyak banget dok. Mungkin yang muda-muda juga pingin mempersiapkan pernikahannya, apalagi happy-nya sekarang dok. Mereka tuh lebih aware sama masalah reproduksi. Oke, saya mau menikah sekarang, di usia sekarang, mungkin bisa persiapannya mulai dari sekarang, kalau nanti setelah menikah kita mau punya anak. Tapi sebenarnya kalau saya mau kulik lebih dalam lagi dok, kira-kira persiapan untuk memiliki keturunan dari sebelum menikah atau setelah menikah aja, dokter? Idealnya ya, saya bicara idealnya, persiapan untuk hamil itu sebelum menikah. Sebelum menikah harusnya? Betul, Oke. iya. Karena sebenarnya ada penyakit-penyakit tertentu yang kalau tidak diketahui, semakin dia berkembang, memberat, ternyata makin memperberat prognosis terhadap kesuburannya. Oke, jadi memang harus ada beberapa tes-tes mungkin ya dok ya? Iya. Biar nanti kalau udah nikah nggak jadi problem baru, saling tunjuk-tunjuk nih masalah reproduksi mana yang bermasalah gitu ya dokter ya? Iya, banyak sih seperti itu. Kadang seperti itu ya, kita juga harus pandai-pandai juga sebagai dokter ya untuk menyampaikan problemnya bagaimana, cara menyampaikannya sehingga mereka bisa menjadi satu kesatuan untuk mendapatkan buah hati. Nah, faktornya ada Iya. banyak masalah untuk mendapatkan buah hati sekarang. Apalagi yang akhir-akhir ini sering saya dengar mengenai PCOS. Nah, karena banyak perkonten-kontenan dengan PCOS, dok, sedihnya banyak yang akhirnya self-diagnose sendiri. Kayaknya saya PCOS deh. Sebenarnya PCOS itu apa sih, dok? Ya, PCOS itu kan Polycystic Ovarian Syndrome atau sindrom ovarium polikistik. Ya, kalau kembali ke sindrom artinya kumpulan gejala. Nah, gejala apa? Yang sering kita gunakan adalah gejala satu, oligo atau anovulasi. Itu biasanya ditandai dengan haid yang mundur, kacau, atau bahkan tidak haid sama sekali. Oke. Kemudian yang kedua adalah gejala hiperandrogen. Hiperandrogen itu biasanya manifestasinya kulitnya berminyak, gampang jerawatan, rambut di area tertentu, misalkan di kumis, di tangan, kaki itu lebih lebat. Nah, kemudian yang ketiga itu di indung telurnya itu jumlah telurnya atau kita bilang folikel itu kecil-kecil dan jumlahnya banyak. Oke. Dan itu kita tetap harus periksa ke dokter langsung berarti ya? Nggak bisa kita self-diagnose dengan ciri-ciri kayaknya aku banyak jerawat, kayaknya PCOS itu nggak bisa ya dok ya? Iya, idealnya ke dokter langsung ya. Tapi untuk awareness, untuk kewaspadaan, kita lihat tadi ya, kalau ovulasi artinya haidnya yang mungkin mundur atau mungkin kacau ya. Haidnya kacau, tidak telat 1 bulan, 2 bulan tidak haid. Terus kemudian tadi ditambah ada keluhan tadi yang kulitnya berminyak, jerawat, rambutnya yang lebih cenderung lebat di area tertentu. Itu sebaiknya segera ke dokter. Oke. Kalau yang ketiga tadi, terlalu yang kecil banyak itu nanti dokter yang akan mengevaluasi. Dari sekian banyaknya gejala-gejala yang ada, kayaknya saya lebih pingin fokus sama datang bulan yang jadwalnya kacau. Sebenarnya bisa dikatakan kacau, itu seperti apa? Mundur 2 minggu itu kacau apa enggak, dok? Oh iya, kacau. Oh, mundur 2 minggu tuh kacau? Kacau, iya. Normalnya berarti berapa, dokter? Jadi kalau kita lihat haid itu ada parameter dikatakan itu normal ya. Durasi intervalnya 24 hingga 38 hari. Oke. Kemudian lama haid itu 4 sampai 8 hari. Nanti biasanya mungkin sehari 2 hari. Jadi kalau itu tadi mundurnya 2 minggu artinya haidnya kacau. Kalau volume darah haid, sifatnya subjektif. Kalau biasanya, mohon maaf,
biasanya hanya tiap hari itu 2 pembalut atau 3 pembalut. Kemudian tahu-tahu, bulan depannya menjadi 5 atau 6, nah itu sudah ada tanda-tanda yang tidak baik, Oke, gitu. kalau misalnya dok sudah ada beberapa tanda-tanda ya, apalagi yang ketara banget, oh haidnya bisa 2 minggu sekali, ada beberapa yang kayak gitu, atau sebulan sekali pun nggak haid, bener-bener 2 bulan sekali, itu sebenarnya wajibnya apa? Wajibnya datang ke dokter, dievaluasi. Ya, jadi kalau masuk ke itu artinya adalah diagnosnya adalah gangguan haid atau kita sebut AUB. Memang salah satu gejala dari PCOS itu adalah gangguan haid. Nah, tapi kalau kita masuk ke gangguan haid atau abnormal uterine bleeding ya AUB itu penyebabnya macam-macam. Ada kurang kita sebut palem kuning, ada kurang lebih 10 kriteria penyebabnya itu. Nah, kita pastikan memang yang paling banyak untuk usia reproduksi itu PCOS memang. Kita pastikan bahwa itu karena PCOS, artinya karena gangguan sistem hormonal, jadi ada ovular dysfunction di situ, sehingga kita harus segera lakukan terapi segera. Nah, jangan lupa keluhan dari PCOS itu tidak hanya gangguan haid. Oke. Yang paling sering memang gangguan haid. Yang kedua, biasanya dialami oleh mereka keluarnya setelah menikah, yaitu gangguan kesuburan. Nah, lebih jauh lagi biasanya kita kolaborasi dengan dokter penyakit dalam, itu ada sindrom metabolik. Nah, pada jangka yang lebih panjang lagi, itu berpotensi malah mungkin bisa berpotensi meningkatkan risiko keganasan. Keganasan itu di endometrium, itu di dalam rahim. Nah, kalau misalnya dulu kita lebih awam sama penyakit endometriosis untuk perempuan. Sekarang lagi banyak-banyaknya PCOS. Sebenarnya penyebab utamanya itu apa, dokter? Penyebab utama untuk PCOS. Nah, kalau kita lihat definisi kan, PCOS, sindrom. Nah, sebenarnya kalau kita lihat penyebabnya, itu sampai sekarang belum ada diketahui diagnosis penyebab pastinya. Ya, memang kalau kita bicara faktor risiko, ada yang bilang faktor genetik, faktor keluarga artinya ya, kemudian faktor lingkungan, gaya hidup. Nah, memang kalau PCOS ini kan kalau kita lihat lebih mungkin muncul akhir-akhir ini ya. Mungkin waktu kita kalau saya mungkin sudah 44 tahun zaman SD, kita tidak mengenal ya diagnosis PCOS mungkin ya. Atau mungkin ke arah semakin bagusnya deteksi dini atau kemudian ada banyak tool untuk diagnostik sehingga PCOS sekarang lebih mudah terdiagnosis. Tapi ya memang secara umum kita harus hati-hati karena PCOS ini penyebabnya belum diketahui secara jelas, hanya kita bisa bantu mencari faktor risikonya. Kalau tidak segera mendapat terapi, dampaknya ternyata luar biasa. Nah, apakah dari PCOS ini, kalau tadi dokter mention, ada juga bisa mengganggu kesuburan gitu. Sesusah itukah dok untuk mengganggu seseorang ini yang terkena PCOS untuk memiliki keturunan? PCOS itu kita bagi dua ya pada dasarnya. Satu PCOS yang lean, yang tidak gemuk, dan kemudian PCOS yang gemuk. Nah, kalau untuk mendapatkan kesuburan sebenarnya dengan pemahaman yang benar, dengan pendampingan tenaga medis yang tepat dan support system, area dukungan baik itu tenaga medis maupun keluarga ya yang baik, peluang untuk keberhasilan kehamilan terbuka lebar. Jadi bukan berarti orang mengidap PCOS akhirnya tidak bisa hamil sama sekali, itu nggak ya dok ya? Ya, tadi kuncinya pemahaman yang benar, pendampingan yang tepat. Treatmentnya berarti harus tepat ya dok ya? Iya, betul. Nah, untuk membahas treatmentnya kira-kira apa aja ya, sahabat Premier, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi. Ya, sahabat Premier, kita kembali lagi masih bersama dengan Dr. Wiwit gitu. Tadi sebelumnya kita ngebahas soal treatment, Dok, untuk orang yang mengidap PCOS gitu. Treatmentnya bentuk apa aja? Apakah memang harus pola makan yang jauh lebih baik? Ada obat hormonal mungkin atau seperti apa? Ya, baik. Kalau kita bicara PCOS dan ini pasien ya datang atau sahabat Premier ya datang ke dokter. Biasanya kita akan melakukan treatment berdasarkan keluhan. Tadi sudah saya sampaikan di awal, keluhan PCOS itu gangguan haid, gangguan kesuburan,
bisa sampai metabolic syndrome, bahkan mengarah pada berisiko keganasan juga ya di endometrium. Nah, kalau yang bersangkutan datang hanya untuk gangguan haid, ya kita lakukan treatment untuk mengatur pola haidnya. Nah, sambil kita terapi PCOS-nya. Nah, kalau datang untuk problem kesuburan, nah kita fokus pada kesuburan. Sambil juga kita bantu bagaimana PCOS bisa membaik. Nah, tadi ada 2 PCOS. PCOS yang langsing, mereka kalau di kesuburan saya bilang calon moms gitu ya. Calon moms yang langsing, dan ada juga yang obesitas. Berbeda itu penanganannya. Bagi mereka yang obesitas, nah, penanganannya yang paling utama sekarang adalah dengan modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup itu artinya apa? Dietnya harus dijaga, olahraganya harus dilakukan. Tujuannya apa? Turunkan berat badan hingga di indeks massa tubuhnya ke yang normal. Normal itu kan artinya kan 20 hingga 20, hampir 25 ya. Nah, tapi goalnya sebenarnya 23. Namun kadang-kadang pengalaman saya ini sulit ternyata ya bagi beliau-beliau itu kalau nurunan berat badan. Luar biasa ya, kalau melihat perjuangan beliau itu kadang-kadang saya ikut terenyuh gitu kan. Nah, ada studi lain yang menyebutkan bahwa sebenarnya mungkin turun hanya 5 kg atau bahkan idealnya 10% ya dari berat badan sebelumnya. Itu sudah bisa memberikan kontribusi yang luar biasa. Turun 5 kilo saja, 24% ternyata bisa bisa terjadi kehamilan secara spontan. Nah, jadi kembali lagi ya, yang pertama tadi modifikasi gaya hidup. Kemudian yang kedua, kita cari faktor risiko yang lain yang bisa memberatkan PCOS. Biasanya pada mereka-mereka yang memiliki gangguan toleransi glukosa. Itu sering terjadi pada mereka yang punya riwayat di keluarga itu diabetes. Nah, itu kita harus beri tambahan obat di situ. Nah, kemudian untuk mereka yang PCOS yang tidak obes atau yang langsing ya. Nah, kalau itu langsung ada panduannya, protokol kalau untuk yang PCOS dengan gangguan kesuburan, yang pertama kita berikan induksi ovulasi atau stimulasi ovarium. Itu diberi obat untuk membesarkan telur. Nah, kita monitoring sampai telurnya besar, kemudian bisa dilanjutkan dengan kalau ingin program hamil secara natural dengan hubungan terjadwal, atau bisa dilanjutkan dengan inseminasi. Kalau tidak berhasil dalam jangka waktu tertentu, biasanya 6 bulan misalnya gitu, kita bisa lanjut ke lini kedua. Lini keduanya bisa dengan laparoskopi ovarian drilling. Ini cukup invasif, atau memberi suntikan hormon untuk membesarin telur. Nah, baru kalau setelah yang pertama tadi tidak berhasil, kedua tidak berhasil, masuk ke lini 3, apa itu? Bayi tabung. Jadi memang step-stepnya tuh banyak sekali ya untuk seseorang yang menderita PCOS untuk bisa memiliki keturunan gitu ya dok ya? Bukan step yang banyak, artinya pilihan terapinya sebenarnya banyak. Iya. Dan itu disesuaikan dengan kondisi setiap orang yang berbeda-beda itu ya dok ya? Iya. Dari gejalanya juga. Jadi mungkin untuk sekarang sahabat Premier yang sedang berjuang dengan PCOS-nya, nggak usah khawatir ya dok ya berarti ya? Iya. Bisa lebih tenang lagi. Betul. Tapi kembali lagi ya. Pemahaman yang benar, kemudian pendampingan dari tenaga medis yang tepat, dan komitmen untuk menjalani terapi dengan baik. Dan mungkin yang paling penting juga diagnosa lebih dini ya dok ya? Ya betul, deteksi lebih dini ya. Ya. Betul sekali. Atau mungkin ada pesan-pesan ini dok untuk sahabat Premier yang sedang menyaksikan kita, khususnya yang sedang berjuang dengan PCOS-nya dan berjuang juga untuk garis 2-nya nih dok. Jadi PCOS itu bisa menjadi tantangan. Namun bukan berarti kesempatan untuk memperoleh buah hati harus hilang. Kuncinya, 1, pemahaman yang benar. 2, pendampingan yang tepat dari tenaga medis. Yang 3, komitmen untuk menjalani terapi dengan baik. Dengan deteksi dini, dengan edukasi yang jelas, dan dukungan dari keluarga dan tenaga medis yang baik, peluang untuk keberhasilan kehamilan itu akan terbuka lebar. Jadi, penekanannya jangan menyerah. Carilah terus mencarilah informasi yang benar,
kemudian konsultasikan ke dokter, dan yakinilah bahwa sekecil apapun langkah yang Anda lakukan, itu akan mendekatkan Anda terhadap impian mendapatkan buah hati. Salam 2 garis. Manis sekali Iya. kayaknya pesan-pesannya ya dok ya. Terima kasih Dokter Wiwit yang Iya. udah bisa memberikan insight yang baru untuk sahabat Premier juga yang di rumah. Dan juga saya untuk sahabat Premier yang di rumah ya, jangan lupa like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman yang ke saudara-saudaranya yang lain. Dan jangan lupa untuk terus nonton di podcast Premier. Akhir kata saya Neres Warila pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Bye-bye. Salam 2 garis kalau kita ya, biasanya ya gini. Salam 2 garis dok. Iya, gini. Iya, salam 2 garis.